Halo, Miftah di sini. Jadi hari ini kita mau belajar bareng tentang template 7. Nah, ada yang sudah pernah nyoba apa itu template 7? Atau setidaknya pernah mendengar lah apa itu template 7 khususnya di PhoneGap. Nah, itu kayaknya sudah pada belum tahu. Nah, kita mau belajar masalah template 7 hari ini. Nah, apa sih template 7 itu? Nah, template 7 ini adalah sebuah template engine. Terus, Pak, apa itu template engine? Nah, template engine ini digunakan untuk mengkombinasikan sebuah template dengan data yang akan menghasilkan suatu halaman. Jadi, kita menyediakan sebuah template, nanti kita isi data, kemudian kita compile. Seperti itu ya. Terus, Pak, apa itu template 7 sendiri? Nah, itu adalah sebuah template engine yang menggunakan handlebars expression. Nah, template engine ini sangat ringan, sebanyak 1 kilobyte. Terus, apa Pak handlebars itu? Nah, mari kita belajar hari ini di next slide. Nah, ini contoh sebuah handlebar expression. Jadi dimulai dari buka tutup, 2 buka kurung, lalu diisi, kemudian lalu ditutup dengan 2 penutup kurung. Istilah kerennya itu adalah bracket, ember. Seperti itu. Nah, jadi contohnya misalkan satu title. Nah, title ini diapit oleh kurung, buka kurung, 2 buka kurung sama 2 tutup kurung. Email juga, address juga. Nah, handlebars ini nanti kita compile, kita isikan sebuah value seperti itu. Cara ngisinya Pak? Menggunakan JavaScript. Itu sudah yang benar. Nah, ini contohnya, contoh datanya yang kita mau injeksikan ke dalam sebuah handlebars. Jadi kan kita ada contoh title, email, sama address yang diapit oleh kurung. Nah, ketiga field ini nanti kita isikan ke dalam sebuah bracket itu. Contohnya kontak us, kontak at company, itu emailnya, addressnya, seperti itu. Jadi ini sebuah contoh data ya. Nah, kemudian contoh data ini sudah saya jelaskan sebelumnya kan, kita isikan ke sebuah template handlebars. Title ya ke title, email ya ke email, address ya ke address. Oke. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Tadi kan titlenya kan di dalam kurung di H1 ini ya. Terus sekarang sudah ganti menjadi kontak us, kontak company, sama var. Terus Pak, cara setupnya itu gimana template 7? Oke. Nah, ini pertama-tama kalian download file template 7-nya ke github.com nolimit bla bla bla. Kemudian dari sana itu kalian ekstrak, lalu cari di dalam folder disknya itu ada template 7.min.js. Kemudian pindahkan ke dalam folder www_js di project Anda. Kemudian kalian load ke index.html seperti ini ya. Jadi script text js template 7 min.js. Oke. Jadi kalian download, kemudian kalian pindahkan ke folder js ini ya. Itu template 7.min.js. Kalau bisa sama .map-nya. Oke. Jadi ini ya, misalkan GitHub tadi apa tadi? No limit ya. No limit for web. No limit. Ini. Kemudian template 7. Nah, ini orang ya, developer. Nah, ini kalian download, terus kemudian hasilnya seperti ini nanti, master ini ya. Nah, kemudian kalian ekstrak, kemudian di dalam folder di sini ada template min.js sama template min.js.map. Ini kalian kopikan ke dalam folder www kalian seperti ini nanti ya, 2 ya. Oke ya. Kemudian setelah itu balik lagi ke PPT. Nah, kalian isikan, kalian setting. Sebelum setting kalian download dulu di ULS ada driver
cards.html. Setelah kalian download, pindahkan ke dalam folder www. Oke. Nah, setelah itu kalian setting kalau driver cards ini akan di load di halaman awal. Jadi setiap kalian buka itu menuju ke driver cards langsung. Caranya seperti yang ada di PPT. Jadi kalau di codingan itu seperti ini. Nah, ini ya, app.views.create view main. Nah, terus ke di parameter kedua itu kalian isikan driver cards. Oke. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini sekarang kita mau latihan. Jadi di dalam driver cards.html kalian itu ada, silakan buka dulu deh. Kalian buka terus isikan sebuah handlebar expression ke masing-masing nama, BOD, license, brand sama kainnya, model. Jadi value-nya ini di dalam ini ya, ada value kalian isikan. Oke, katanya saya praktekkan bareng-bareng. Jadi di sini nama drivernya kita ganti name. Ingat ya, 2 bracket. Salah di sini. Bracket. Ini ya, BOD. Oke. Di sini adalah license. Terus di sini ada brand. Kemudian di sini ada model. Oke. Terus hasilnya pasti seperti ini. Nah, ini nanti itu kita isikan sebuah data, sebuah value ke handlebarnya ini. Nah, untuk cara mengisikannya itu kita isikan sebuah script. Kita tulis sebuah script yang menandakan bahwa ini adalah template 7 yang mau kita isi. Jadi ini ya, script ID template, tipenya text template 7 di dalam page content. Nah, jadi ini template 7-nya ini akan mengapit sebuah card. Jadi script ditutup dengan script. Oke, kita praktekkan. Jadi di dalam, tetap di driver cards. Nah, di dalam sini ya, itu kalian tulis script ID-nya apa tadi, template. Oke kan, terus tipenya apa, text template 7. Oke. Nah, ini scriptnya ini kan ada script, kalian pindahkan ke bawah sendiri ya. Bukan bawah sendiri, pokoknya mengapit sebuah card. Jangan salah menyisipkan sebuah script. Soalnya teman-teman pasti setiap saya praktekkan gini mesti salah penaruhan di div, di atas atau di bawah seperti itu ya. Hati-hati penempatannya. Terus kemudian, nah ini nanti mau kita isikan name, BOD sama BOD ini ya, sesuai dengan nama handlebarsnya. Caranya Pak, nah ini kita isikan di page init. Kita buat fungsi event page init. Kemudian kalian isikan seperti ini ya. Nah, ini var t ini adalah variabel t untuk menampung semua isi HTML dari script dengan ID template. Kalian sudah tahu kan bedanya ID sama kelas? Pasti sudah tahu kan? Oke. Nah, kemudian dia dikompil, T-nya ini dimasukkan ke dalam fungsi compile-nya template 7. Kemudian kita masukkan ke dalam folder variabel compile. Oke. Ini nanti tujuannya untuk mengkompilasi isi HTML menjadi objek dari template 7. Nah, objeknya ini nanti tinggal diisi oleh sebuah data. Datanya apa Pak? Nah, ini misalkan ada sebuah data konteks array ya, ini ya.
recontext yang berisi name, beauty, license sama brand, kain. Oke. Nah, kemudian kita compile, kita injeksi ke dalam HTML template. Ini ya, compile ini dari variabel compile ini ya. Kita isikan data, kemudian kita injeksikan, kita isikan page content, class page content ini dengan HTML hasilnya. Nanti hasilnya seperti ini. Oke. Jadi kita praktekkan. Jadi di my.app.js nya ini kalian buat page ini. Di sini ya. Kalian buat page init on page init page variabel t sama dengan template HTML. Terus saya cepatkan ya, file var context, kemudian name John, beauty, license, brand, kain, dan compile page on HTML. Nah, mari kita coba ya, apakah error? Nah, ini jadi John, DCBOD, license, brand. Nah, ini kok modelnya kosong? Kok modelnya kosong? Kenapa ya coba? Nah, karena memang nggak ada sebuah bracket model. Tadi kita kalau nggak salah isikan sebuah bracket itu kain. Nah, padahal di driver class-nya ini adalah model, ya tinggal kita ganti aja di sini. Nah, Rio. Oke ya, sampai sini pasti kalian nggak bingung. Saya tahu kalian itu pinter-pinter kok. Kemudian lanjut ya. Looping handlebars. Nah, ini looping ini digunakan untuk melooping data jika datanya itu adalah banyak. Contoh kasusnya itu kita akan pakai di driver list.php week sebelumnya. Jadi kita sudah bikin driver list.php dengan isi PHP-nya itu sebuah JSON. Kemudian JSON-nya ini nanti ditangkap oleh JavaScript-nya PhoneGap. Nah, hari ini kita mau mempraktekkan sebuah looping. Card-nya ini nanti di looping menggunakan handlebar. Caranya apa? Next. Nah, pertama-tama itu driver list.php kalian itu tambahkan sebuah dimensi lagi, dimensi baru. Itu namanya drivers ini ya. Drivers. Ini untuk menggunakan penggunaan loopingnya. Nanti loopingnya menggunakan each. Jadi kita tambahkan dulu di driver listnya ini sebuah driver ini ya. Kemarin itu kan kalian gini, posisinya kalian sekarang itu pasti kayak gini. Kemudian kalian tambahkan sebuah driver seperti ini ya, drivers di semua variabel. Oke. Nah, kemudian kalian tambahkan ini tulisan each drivers. Nah, ini nanti HTML yang diapit oleh each akan diulang sebanyak data drivers. Oke. Nah, drivers ini gunanya untuk seperti ini ya. Nah, jadi menggampangkan, memudahkan sebuah handlebars ini untuk mengambil sebuah array yang isinya drivers. Oke. Ya, kita tambahkan dulu di mana tadi? Ini ya. Kita tambahkan di driver cards. Di dalamnya sini ada pakai ID ya, each drivers. Oke, jangan salah menuliskan tempatnya. Jadi tempatnya adalah di sini. Biasanya itu banyak mahasiswa yang salah penempatan div. Saya ulangi lagi, oke. Kemudian kita isikan di page initnya nanti tadi itu sebuah proses, sebuah latihan sebelumnya. Jadi
coding kalian sebelumnya itu tinggal kalian kopikan, asal diganti ya isi functionnya. Jadi tetap pakai pengambilan post, tetap kita manggil dalam bentuk post seperti ini. Kemudian kalian cuma rubah isi dari function datanya. Jadi misalkan kita di my.app.js ini, nah ini kalian hapus. Kemudian kalian isikan sebuah kita nulis lagi nih, berarti app.request.post ini ya. Jadi sesuai ini ya. Udah kita coding lagi. .request.post http localhost bmn drivers. Nah ini penempatan dari folder bmn kalian, folder di web server kalian, tak pakai sum WAM, terserah kalian. Kemudian ada gini, kemudian kita isikan, jangan lupa penutupnya dulu. Kemudian kita isikan function data. Nah data ini nanti yang akan mengambil sebuah JSON dari PHP, dari Fakti sama JSON parse. Jadi kita parse datanya seperti yang di week sebelumnya. Kita bikin variable template sama dengan hampir sama kayak ini sebelumnya yang saya codingkan tadi, yang pakai contoh john.html. Terus kemudian kalian isi compile sama dengan template 7 apa tadi, compile salah template. Kemudian kalian enkapsulasi, kalian injeksikan compile ini menggunakan data. Oke, jadi hasil compile-nya ini compile dari variabel ini ya, diinjeksikan sebuah data. Kemudian kalian page content-nya tadi diisi oleh HTML hasil injeksinya. Ini kurang. Nah. Oke. Oh ya, salah, ini bukan data ya, ini tapi D. Hasil parse-nya, bukan hasil dari string-nya. Jadi hasil JSON-nya itu berupa string. Itu kita parse ke dalam variabel D ini. Kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Saya auto reload dulu. Jadi biar nggak refresh manual. Nah seperti ini ya. Jadi ada BOD model, Toyota model. Jadi ada dua data, 2 row di database seperti itu. Nah ini modelnya, oh iya, modelnya berarti kain harusnya ya. Udah kita ganti saja di sininya sebuah kain. Terus kita save lagi. Nah ini model V, yang ini emang kosong ya. Ini tergantung dari database kalian. Kalau misalnya database kalian 10 ya berarti ada 10 cards seperti itu ya. Nah jadi nggak ada bedanya, cuman bedanya kita compile loopingnya menggunakan template 7 ya, handle parse. Nah hasilnya seperti ini, iterasi, 3 iterasi. Jadi lebih baik kalian pakai download aplikasi di Android. Itu kalau Androidnya itu namanya PhoneGap Developer. Jadi plugin atau komponen-komponen apapun yang nggak bisa dijalankan dari browser kalian itu bisa lewat PhoneGap Developer. Jadi beda ya, jadi beda antara hasil compile PhoneGap Developer sama browser kalian.
seperti itu. Biasanya kalau browser itu nggak bisa mengload plugin seperti kamera atau dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi kalian sekarang belajar sendiri, self learning, if, else, if, with variable name, join delimiter, escape, dan lain sebagainya. Oke, cukup untuk materi kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan menuju ke dosen KP-nya masing-masing, email saja nggak apa-apa. Ke saya juga perlu, ke saya juga nggak apa-apa, tapi khusus KP saya aja. Oke, terima kasih, thank you.